Halo guys, balik lagi sama gue Aska di Trio Podcast. Kali ini gue mau bahas tentang kehidupan anak kos di Jogja. Dan kebetulan banget gue udah kedatangan sohib-sohib gue nih yang anak kos juga di Jogja. Kita langsung kenalan aja sama yang pertama ada Nova. Ya, halo guys, gue Nova, gue yang ngekos di Jogja. Terus ada Mondleng. Yo guys, gue Modlek atau nama asli gue Tegas. Oke, ini kebetulan sohib gue nih kuliah di Jogja ya. Ya, Oh, kuliah di Jogja. Oke, kesibukan sehari-hari apa aja, Mas? Kuliah. Kuliah. Oh, Part time juga sih. Part time juga sekarang lebih part time. Iya. Oh, iya. Oke, untuk ngekosnya udah berapa lama nih di Jogja? Kalau gue udah hampir mau 3 tahun ya, soalnya kan awal masuk kuliah 2023 itu kan. Sekarang 2026 udah hampir 3 tahun. Gak tahu nih kalau Mas Nova ada berapa tahun. Gue di sini hampir 5 tahun ya, karena 2 tahun kerja Oh, iya. dan 2 tahun lanjut kuliah. Oh, berarti udah lumayan lama ya di Lama. Jogja ya, udah lumayan kenal seluk-beluk kehidupan di Jogja ya. Dikit-dikit lah. Oh, iya. Jadi kalau dari segi pengalaman jadi anak kos sudah lumayan banyak nih ya. Banyak banget. Boleh disepil kira-kira minggu ini deh cerita apa minggu ini? Minggu ini, ya walaupun gue anak kos, cuman gue kalau lagi pengen sesuatu tuh, ya harus, walaupun itu harganya tinggi. Oh, iya. Ya kemarin juga Mas Nova baru nurunin Innova. Anak kos bisa. Enggak sih, enggak. Lebih ke makanan. Oh, Kemarin makanan. gue pingin Habis jajan apa ya? ya, pempek. Oh, pempek. Tuh, Terus udah lama banget tuh. Oh, iya. Akhirnya kesampaian Kalau kemarin. anak kos semua harus nahan-nahan dulu gitu ya. Iya, Oh, iya. budget soalnya. Oh, relatable banget sama anak Iya, kos iya. emang. Iya, oke. Kalau makanan anak kos yang paling sederhana menurut kalian apa nih? Kalau gue ya, biasanya tuh kalau makan tuh nasi orak-arik campur gorengan. Nasi orak-arik. Paket 10.000. 10.000 tuh ya? Iya. Di mana? Di mana? Di Warmindo banyak. Kayak Warmindo mana aja itu 10.000 pasti. 10.000. Oh iya, terus lauknya apa itu kalau nasi orak-arik? Kayak nanti isinya tuh ada mie goreng, Mm-hmm. terus telur diorak-arik gitu campur sama gorengan yang udah dipotong-potong. Itu 10.000 udah sama minum. Belum, kalau sama minum paling 15.000 kembali lah. Oh iya. Lumayan ini ya, masih Burmer. murah meriah sekali ya. Yes. Untuk itu. Itu untuk akhir bulan atau emang tiap hari makan? Tiap hari. Soalnya cita-cita Pukul rata berarti. Iya. Oh. Dan kita mau itu apa Iya. naik haji. Negatif, oke, amin, oke. Terus kalau biasanya kalian juga malam-malam tengah malam lapar bikin mie gitu nggak? Iya. Lebih kenahan sih, Mas. Kenahan buat langsung siangnya. Oh, siang, Siang langsung Ya, malam. iya. Ya gitu. Kalau gua enggak, kalau gua bikin mie 3. Buset, tiga. Tiga yang jumbo tuh. Yes, Tiga rendang. jumbo rendang. Oke, ini hal unik ya guys. Kita baru temukan Anak Mas kos anak kos. yang Gila. Langsung jumbo 3 Iya, sekali makan. sekali makan. tapi kalau lihat dari segi badan ya mungkin emang cocok sih, cocok. Gak heran ya. Iya. Gak Gak heran. Itu kalau satu malah heran. Oh ya, benar lagi kenapa nih? Yes. Aduh. Itu kenyangnya sampai pagi, sampai siang. 3 tuh. Ya, bangun tidur udah lapar lagi sih. Gila. 3 tuh kan berarti sekitar 12.000. Ya, Itu bisa dapat nasi tuh. Pilih mie tapi ya. ya pilih misalnya malam kalau ke Warmindo ada malas bulan kan. Terus kebetulan di dekat kos ada ya warung lah. Oh iya. Cuma berapa langkah. Ini simpel ya untuk Iya. untuk makan ya. Jadi diatur lah, diirit-irit ya, diolah-olah. Terus kalau lingkungan di sekitar kos kalian gimana nih? Dari Mas Nova dulu. Lingkungan kos. Iya. Apanya nih? Nyaman kah atau ramai? Katanya mau dengar-dengar mau mukulin kamar depan ini. Enggak. Ya kadang cuma bikin emosi. Teman kosnya ya sekarang ya. Kosnya tuh kadang Oh bikin gitu. emosi yang depan tuh. Cuman ya baik sih lingkungan. Oh, iya. Enak-enak aja, nyaman gitu. Dari awal juga belum pernah pindah kan, jadi Berarti udah lumayan lama di kosnya ya. Udah betah sekali. Kalau Mas Mondleng? Nah ya kebetulan itu lingkungannya juga apa namanya baik, nggak terlalu kayak yang wah banget. Jadi ya merata anak kos semua. Jadi ya senasib lah.
Katanya mau digusur ya? Iya. Dari tol. Bener. Digusur. Nanti paling tidur di Hotel Merah Putih. Merah Putih. Enggak di bawah tol aja. Pengen Mas, cuma belum jadi kan. Oh, itu berarti kosnya deket tol Jogja ini ya? Iya, deket banget. Oh, iya. Jadi kalau misalnya lagi tidur itu kepalanya getar. suka kena bor, Ya, kena tor-toran tuh lumayan. Oh, dari awal ngekos di situ apa? belumnya ngekos di daerah Palagan. Ada Palagan. Terus Terus lama-lama kok kayak ngerasa makin lama tuh makin kayak jauh. Terus akhirnya pindah ke daerah situ Keronggahan. Iya. Jauh apa nyari yang bebas? Jauh Mas, jauh. Kopi ngomong. Kopi ngomong. Oh, ya. Oke. Nah ini gue mau nanya nih kalau buat Mas Askanya sendiri nih di sini ngekos atau emang akamsi nih? Oh, kalau gue sendiri sih asli Jogja ya, dari kecil udah di Jogja. Jadi udah ya katam lah kalau di Katam. Jogja. Iya. Berarti besok-besok kalau apa-apa bisa calling Mas Aska aja ya kayak Bisa. temen kemarin kan mau nanya hotel itu. Oh, ya ini ya buat apa wisata ya? Ya. Wisata ya. Ya, buset rame banget kalau Jogja mah kalau wisatanya mah. Gila ini. Gila sih orang. Kemarin Mas Nova semalam tuh hampir berantem 10 kali katanya karena macet gitu. Iya Mas. Gila sih. Gila. Tato Indonesia ke Jogja Ke Jogja. bikin males. Kalau udah akhir tahun emang Jogja kayak wah crowded parah sih emang. Ya. Yang asli Jogja aja mending di rumah sih. Mm-mm. Nggak kemana-mana, udah di rumah aja chill nyantai aja sih. Buat Mas As kan asli Jogja. Iya. Banyak yang bilang tuh ya mungkin orang luar bilang Jogja itu serba murah. Kalau buat orang asli Jogja tuh gimana? Sebenarnya sih tergantung kita milihnya sih ya. Karena macam-macam varian harga juga banyak banget di Jogja. Mulai dari yang paling murah banget sama yang fancy lah, tergolong lumayan mahal. Itu juga ada di Jogja. Jadi ya tergantung kita mau pilih makanan yang mana sih. Kalau murah, dibilang murah sih standar sih ya. Nggak yang murah banget, tapi ya ada yang emang murah banget gitu. Terus juga karena kebanyakan yang ke Jogja itu wisatawan, jadi harga-harga tuh juga kadang tiap restoran ada yang langsung matok harga tinggi, ditembak tinggi karena tahu nih orang wisatawan kan pasti duitnya banyak gitu. Jadi makanya wisatawan juga ada yang bilang kalau Jogja ternyata nggak semurah itu ya, karena mereka ya itu ada oknum-oknum lah ibaratnya kayak gitu, nggak semurah. Kalau itu Mas Nova lebih milih yang apa Mas? Yang fancy atau yang murah? Lebih ke ya kadang yang fancy sih kalau Oh iya. jadi mau ngasih makan Instagram gitu ya mungkin yang fancy sih. Perlu ya. Validasi ya, Harus validasi berarti. validasi itu Terus berarti sering nongkrong juga nggak? sering lumayan lah. Kalau pandangan Mas Nova dan Mas Modleng nih di Jogja nih, coffee shopnya kan sekarang mulai menjamur ya. Iya. Itu pandangan Mas Nova gimana dengan culture coffee shop yang berjamur di Jogja nih? Ya keren sih, cuman kadang apa ya? Kadang tuh anak-anaknya sih kayak minder mau ke sana tuh karena lihat harga. Jadi Ada outfit juga ya katanya. ada outfit juga. Anak skena. Nah, itulah ada skena Starboy jadinya ya. Iya, ada segmennya ya, jadi Iya. bikin kurang nyaman ya kalau ke. Tapi emang gila sih sekarang Jogja. Kayak nggak ada matinya Iya. buat coffee shop. Coffee shopnya makin Menjamur sih emang. tiap langkahnya udah, apalagi daerah-daerah Kota baru itu. Kotbar ya, sempat rame banget tuh Kotbar tuh, rame banget. Terus itu kan street coffee ya, lebih coffee. Terus Jalan Palagan tuh juga rame banget tuh, restoran. Kotbar tuh lebih ke flexing kan sih? Iya. Gila. Joksel ya biasanya orang-orang nyebutnya jokselnya. Ya. Bawain Nova. Mengkilap dari atas sampai bawah tuh mengkilap semua. Ajang adu gengsi nih kalau Gengsi Kotbar. sih, iya sih, karena langsung kelihatan kendaraannya apa kan. Parkir di depan. Langsung. Pintu belakang dibuka, duduk di mobil. Buat kalian yang nggak pernah ke Jogja mungkin nggak relate ya kan ya. Ini Cuman kayak anjir. iya itu emang sempat fenomenal sih, sempat viral di TikTok juga sih kalau itu. Katanya sempat dipindah ya? Ya sempat ditutup di apalah itu, nggak tahu saya juga, ditutup karena emang kurang etis mungkin bagi warga sekitar ya, mungkin cukup terganggu sama yang nongkrong juga gitu. Oke, kita lanjut lagi obrolannya setelah iklan yang satu ini.
lapar lagi. Wih, sate kambing double porsi nih. Aku pesen nasi padang komplit ya. Jadi minumnya teh botol sosro. Pas banget. Rasa tehnya asli. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Oke guys, kembali lagi sama gue di Tripod. Sekarang kita mau bahas tentang masak-masak ala anak kos nih. Dari Mas Mondleng, pernah masak yang unik nggak kira-kira di kos? Pernah. Apa tuh? Mas Aska, Mas Nova tahu Indomie yang Aceh itu? Heeh. Waktu itu temenku tuh, aku sama temenku sih lebih tepatnya sih bikin Indomie gitu, tapi mie Aceh dicampur sama rendang. Wih, gimana tuh? Itu emang orang-orang kalau lihat kayak aneh ya soalnya. Soalnya kan harusnya rendang, Aceh gitu kan. Cuman dicampur ini ya. kita coba campur, tapi hasilnya enak Mas. Itu rekomend dari saya. Mas. Itu enak ya? Enak. Oh iya, baru tahu. Enak gitu Mas. Aceh sama rendang ya? Iya. Jadi kayak double gitu ya? Tuh. Kalau triple juga bisa Mas. Kalau triple kayaknya lu doang. Gila, triple Indomie triple guys, bayangin kayak apa muntah kamu. Tapi itu enak Mas, serius Mas, nggak bohong. Oh kalau masak apa ya, kayak yang gosong gitu pernah masak? Pernah juga gosong. Waktu itu masak nasi. Masak nasi kan. Tapi Makan bakso nih. masak nasi cuman airnya tuh kurang tuh Mas. Itu pakai ini magicom. Airnya kurang, yang masak tuh temenku. Airnya kurang gitu, terus pas udah jadi tuh mau dimakan kan kering gitu loh nasinya. First time itu mungkin, first time. Iya, temenku yang bikin, bukan aku. Aku nggak pernah. Wah, kering terus. Kering ya, jadi nggak makan, terus dibuang bikin lagi. Padahal banyak begini. Buat centong aja Mas itu Mas. Kan soalnya kan rame itu kan. Padahal udah nungguin tuh. Iya. Ternyata malah kosong. Terus yang kosong itu temenku aku suruh makan paksa. Enggak berantem kan? Ya dikit lah Mas. Mukul dikit deh. Orang lapar dibikin emosi. Masak, kalau masak yang lain pernah di kos? Kalian pernah masak gak sih di kos? Jarang sih Mas. Jarang. Lebih beli ya, lebih sering beli, lebih. Paling kalau masak Mie ya, kalau ngerebus telur. Iya. Kalau anak cowok emang biasanya jarang pada ini sih masak kali. Kalau yang cewek yang mungkin. punya cewek kan enak. Iya. Masakin. Oh, kalau bikin apa ya? Pakai setrikaan gitu pernah nggak bikin makanan? Pernah. Apa tuh? Bukan makanan sih, Apa lebih itu? ke tahu Milo saset. Oh iya, Nah, tahu. Itu disetrika tuh. Oh, yang nanti Kayak coklat gitu kan, jadinya kayak coklat potek gitu kan gitu. Milo atau Itu enak itu. itu life hack itu dari anak kos. Caranya gimana tuh caranya bikinnya? Kalau aku sih nanti saset itu dibolongin ya Mas. Ya, ditusuk pakai jarum atau apa biar udaranya keluar. Habis itu ditutup kain, terus disetrika ada. Soalnya kalau langsung kan plastiknya nanti takut kenapa-napa. Setrika dikasih pewangi ya Mas. Enggak. Kalau pakaian ya, bisa digunakan nanti. Oh, Paling kayak gitu sih. iya. Itu enak sih, kalian harus coba sih guys. Itu Kalau Mas Aska nih, Ya. yang bukan anak kos, pernah nggak gitu kayak gagal masak? Kalau masak sih Pembantu yang gagal. Enggak. kebetulan gak ada pembantu Enggak dulu. ada dulu. Kalau masak sih gak pernah gagal ya, karena ya masak juga masak apa, karena kalau di rumah masak pun juga ada orang tua, jadi ada yang ngasih tahu lah kira-kira masaknya perlu berapa lama ininya pokoknya gitu sih, jadi nggak sampai kosong gitu sih. By the way, sekarang orang tuanya masak apa nih? Kebetulan ini belum saat pada- kan jadi Oh, Anak kos, anak kos emang rangkap siang ya. Iya. Pagi sama siang rangkap ya. Rangkap. Kebetulan nggak masak guys. Aduh. Kebetulan orang tua gue juga jarang masak sih. Udah ya Pak, pulang aja Pak. Enggak sih, lebih ke ada satu temen kadang kalau orang tuanya masak, gua kesana sih. Orang tua- Lumayan. Orang tua siapa ini? Ada temen iya. Oh, iya. Iya, kadang Baik banget. tanya, masak tanda tanya. Nah, itu udah paham tuh. Oh. Ya, sini dah. Iya. Oh, baik. Oh ya, aku juga mau cerita nih. Dulu aku sama Mas Nova pernah ke temen kos temen itu perempuan. Jadi aku sama Mas Nova nih yang belajar, nanti teman perempuannya yang masak. Iya, Pernah iya, itu. iya. Terus Emang Mas, pernah? boleh ngomong jorok gak sih? lupa. Oh iya. Iya. Semester berapa itu?
Pokoknya hampir tiap hari lah aku Oh, sama Mas Nova yang belanja gitu. Oh. Ini dimasakin. Enggak. Yang penting aku aja udah. Iya. Baik banget temennya itu. Oh, itu Betul teman kan? kalian dari Wonosobo. Oh, dari Wonosobo. Sama-sama merantau. Oh, iya, Sama-sama sama-sama merantau. merantau berarti. Oh, iya. Jadi masak di kosnya sekalian makan juga. Iya, Hmm. dia yang masakin tapi aku sama Mas Nova yang Lebih ke dipaksa sih. Oh. yang dipaksa siapa? Ah, biar masakin. Oh, itu pagi, siang, sore, malam. Enggak, siang sekali aja. doang sih. Tapi langsung porsinya yang Sampai malam. Ya, Sampai malam. biar kenyang Nah, aja. rangkap ya, rangkap ya. Rangkap. Anak kos kan harus gitu. Iya. Kadang-kadang tuh kalau anak kos tuh misal tidur nih bangun jam 9. Jam 9 kalau jam 12 udah lapar, tapi gak dikasih makan, paling minum dulu kalau gak cuma gorengan. Iya. Nanti kalau sore baru yang lapar banget baru makan yang Baru nasi. makan. Oh, berarti ada ganjelnya dulu. Yang penting kalau lapar ganjel dulu dikit. Minimalisir budget lah. Jadi kalian lebih sering makan rangkap-rangkap gitu ya? Nggak teratur sih. Itu nggak baik sebenarnya. Cuman ya gimana lagi. Iya, 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 iya. Jadi sehari kalian paling makan berapa kali bisa? 2 sih. Kalau Dua. aku tetap 2. Standar. Gimana pun ya. Oh, tiap hari 2 kali? 2 kali. Standarnya 2 Iya. kali. Oh, itu siang sama? Siang sama malam. Oh. Tengah malam loh. Tengah malam. Iya. Wah, gila. Gila. Iya. Kayak hampir 12 jam lah. Makanya kalau misalnya lihat Mas Nova tangannya suka tremor. Iya. Nah, itu kalau udah lapar banget tuh. Kayak semalam gua ke shift kan jam 6 part time. Terus makan tuh jam 12-an. Pulang kan jam 2 tuh kalau jam 6 berangkatnya. Nah, itu sampai tremor tuh udahan. Udah sampai tremor tuh mau ngelakuin suatu hal udah Kayak lapar gitu banget tuh. udah tahu tremor tapi tetap dipaksa ngerokok. Mas Nova. Soalnya ada teman kosku tuh bilang kalau lapar ngerokok kenyang. Siapa itu? Ada teman kos satu depan kamar tuh. Oh, pantes kan dari emosi. Tapi ternyata enggak, tetap lapar emang. Terus akhirnya gimana? Makan itu jam 12 itu makan? Iya, tetap makan walaupun gimana pun tetap makan. Hmm. Tapi kalau yang teman satu kos itu sampai ya udah tahu dia asam lambung, tapi tetap rokok kenyang katanya. Gila. Mindsetnya gila. Iya, itu emang zero logic sih. Tempatnya nih anak zero logic. Kalau kalian ini juga nggak makan di warteg gitu juga nggak? Makan, iya. Kita nyari yang prasmanan juga. Oh, yang ambil sendiri. Yes. Yang ambil sendiri itu emang ini sih ya. Yang dicari-cari banget ya. Di kampus ada itu Ada juga. warung kalau kita ngomongnya tuh pelem Oh, apa tuh, gimana tuh warungnya? prasmanan. Jadi kayak ramesan gitu prasmanan. Mm-mm. Ambil sendiri gitu kan. Nah, ya udah sekalian mukbang. Pelem tuh karena deket ini, rumahnya tuh di bawah Pohon pohon mangga. mangga. Oh, iya. Pelem tuh iya. mangga, guys. Iya. Jadi ini ya lumayan cukup bisa menghemat ya. Yes. Harganya sama, tapi porsinya bisa lebih Porsinya ambil sendiri. Kenyang. lebih gokil porsinya. Berarti lebih seneng kalau makan yang ambil sendiri ya. Apalagi nasi padang. Nasi Padang emang jagoannya anak kos sih. Betul. Jagoannya anak Di kos. Padang. 10.000 dah nasi ayam gak sih? Iya. Nasi ayam. Nasi Top ayam. tier itu. Udah sepuasnya, tambah es teh gitu kan. Kalau kayak kalau mau hemat RS. Es 2.000, 1.000 teh es. Yes. Oke deh, 15.000 udah bisa sekali makan sih. Paling kalau kalian dua kali makan berarti paling 30.000 lah sehari ya. Iya. Ya 30, nongkrongnya 50 ke atas. Nah, jadi ya yang penting Instagram kita kasih makan. Iya, kata. Iya. Jadi yang dikasih makan bukan kita. Bukan. Oh, Instagram juga perlu. Iya. Makannya 30, nongkrongnya 50 lebih. Iya. Ya itu alokasi budgetnya emang Emang sangat profesional. Pokoknya besok pikir besok. Oh iya, kalau semua dipikir hari ini besok pikir apa? Ya. Gitu. Nganggur kita. Enggak baik kalau nganggur. Tetap harus butuh pikiran orang itu. Emang keren sih anak kos, emang Iya. unik-unik sih emang. Terus selanjutnya nih, kalau di kosnya ada kejadian aneh nggak, kayak tengah malam ada kejadian apa, kayak ada horor atau? Oh, aku sering kalau horor. Soalnya kan kosku itu jadi ada pembatasnya itu, belakangnya itu udah sawah, terus sebelahnya itu kuburan. Jadi kalau tiap malam itu waktu aku semester berapa? Semester 3 kalau nggak salah. Temen udah tidur kan. Jadi itu kos itu kayak kontrakan gitu loh, Mas. Nah, temen udah tidur gitu, aku belum tidur lagi main HP gitu kan.
jam 1:30 kalau nggak salah. Heeh. Tahu-tahu temen bangun terus ngetok kamarku, nanya denger kayak ada langkah kaki itu apa enggak. Makanya aku kan kamarnya kan belakang itu ya, Heeh. temanku yang depan, terus ada jendelanya, jadi aku nggak denger sama sekali kan. Nah pikirku tuh maling. Heeh. Aku keluar bawa kayu gitulah. Aku cariin kan. Ternyata aku salah nangkep mas. Temenku bilang katanya pas buka korden gitu, kayak udah terang gitu loh mas, kayak udah subuh gitu loh. Padahal masih jam 1:30. Terus aku bilang sama temanku, ya udahlah paling cuman kayak halu gitu kan, kalau nggak mimpi gitu kan. Terus balik kamar lagi, ternyata temanku tuh denger ada suara orang nangis. Jam 1:30. Nah itu suara orang nangisnya tuh kecil. Kalau kata orang-orang kalau kecil kan dekat. Kalau yang gede itu kan malah jauh kan. Oh gitu. Terus itu suaranya kecil. Aku udah mulai merinding tuh mas itu. Udah mulai merinding. Terus akhirnya kita berdua mutusin buat Pelukan. satu kamar terus pelukan mas. Satu kamar terus pelukan. Ya, Tetap pelukannya tetap ya. Pelukan, pegantangan, terus aku dipuk-puk gitu. Ya emang kalau katanya peneliti tuh emang pelukan meredakan ini sih. Ya, pelukan mas. Normal mas, maaf. Ya. Terus akhirnya besok paginya bangun, ternyata tetangga kos juga denger juga mas. Jadi yang denger bukan cuma si temenku ini, tetangga kos juga denger. Tetangga kos dengar. Terus akhirnya gimana tuh? Terus akhirnya Tidur. iya itu udah paginya mas. Udah paginya. Terus akhirnya ya udahlah. Nggak berani tidur sampai pagi tuh. Belum ngomong jorok masih mas? Enggak, itu udah bangun tidur mas, BKP. iya. Terus dapat cerita temen juga denger Sama juga ternyata. Iya. Oh iya. Serem juga ya kos lumayan. kalian ya. Kalau nggak berani dicari tuh. Masa mau dicari mas? Cara Cari normal mas. Jadi bukan takos itu dia. mau nangkep roh ya. Terus kalau kalian di kos sering ini nggak sampai gadang gitu sampai malam tengah malam? Wow, jam tidur normal sih mas. Jam 9 itu udah tidur, pakai piyama gitu. Kaya banget. Iya, Bang. Makan 15.000 tidur piyama. Tidur dia. Hidup piyama bangun-bangun keringetan mas, panas kan. Ya kan pasti kan makan pajak bangun-bangun keringetan. Iya. Nggak harus lari gitu. Gak tahu kalau mas Novan gimana mas? Nggak teratur sih karena udah ada kerjaan juga kan. Kadang kalau dapat shift sore sampai malam tuh ya otomatis tidur paling jam 3, jam 4 3 sore. malam. Pagi sih lebih tepatnya dini hari. Itu kalau tidur jam 3 gitu bangun jam berapa mas? Jam 2? Enggak, kalau kita ke kampus ya sesuai ini paling telat-telat 1 jam. Kalau ke kampus ya telat 1 jam. Telat 1 jam ya. Iya Oh. sih. Kayak Molor kan itu aja. Bukan telat lagi kalau itu. Udah ganti matkul kalau itu telat 1 jam tuh. iya. Terus kalau punya tetangga kos yang nyebelin gitu gak kalian? Kalau mas Novan punya, itu yang tadi Iya, itu memang Oh, iya. nyebelin parah. Itu tetangganya orang mana mas? Orang Pati itu. Orang Pati? Kayaknya emang pedalaman. Jauh Pati itu. Gila emang. Kayak tata krama belum ditemukan. Serius. Aneh banget. Emang unik ya? Itu Emang yang ngajarin kalau lapar rokok itu tadi? Iya, kalau nggak perokok, punya asam lambung tapi tetap merokok. Tetap rokok. Ngopi juga tiap hari. Ngopi ya. Gila, Terus apa lagi? mindsetnya gimana itu? Sebelum berangkat kuliah juga harus rokok, intinya rokok nggak pernah putus, harus disambung terus. Bangun tidur juga rokok. Tadi Nah, rokok. kalau bangun tidur orang-orang nyari kan air putih, rokok kalau itu. Rokok itu. Penyambung kehidupan. Nikotin yang dicari. Nah ini mah kadang kalau kuliah telat tuh nungguin dia. Soalnya Oh. mandi pasti langsung rokok. Kalau pintunya dibuka terus ada suara. Nah itu dia langsung itu pasti lagi aja tuh. Nah, itu kayak Baru nyumet rokok dia. anjir ini udah telat masih ada rokok gitu. Padahal sampai bawah tangga tuh dimatiin mas. Kayak nanggung. Nanti di kampus dilanjut lagi kan. Ngapain gitu. Tetap harus ini ya. Nyambung kehidupan dia rokoknya tuh. Mas zero logic dia. Fix. Ngebul ya, berarti ngebul. Terus ada yang unik lagi gak teman kosnya tuh? Enggak. Ya paling kayak gitu-gitu doang sih. Terus ya udah. Tegas mungkin. Kalau di punya aku hampir sama sih mas kayak gitu semua. Rokok emang paling penting nih. Cuman nggak
gila ini yang tadi yang temennya Mas Nova itu. Kalau lapar ya emang lapar, bukan Iya, lapar makan. rokok. Lapar makan kan. Iya lapar makan kalau lapar. Obatnya makan. Bukan rokok obatnya. Makanya iya. Terus kalau di kos tuh korek juga sering hilang. Enggak. Ya, kalau- kalau rokok gitu koreknya sering hilang. Kalau itu ya ini orang ini. Enggak Mas. Lebih tepatnya kalau lagi main sih. Ini lagi main korek sering hilang. Adalah temen namanya Mau Farhan. goreng. Kok model itu? Farhan. Itu kalau lihat korek tuh kayak lihat uang 1 juta gitu Mas. Jadi tangan tuh cepet gitu Mas. kayak flash gitu. Dia koleksi korek ya. Iya, koleksi korek. Kalau main ke rumah Mas sudah 1 lemari kan Mas korek. Set. Tokai semua apa itu kriket Campur mix. mix ya. Semua korek yang kelihatan main gitu. Diambil dimbat. Sama apinya masih tinggi itu loh. Kan masih banyak tugasnya kan. Nah, itu diambil sama dia tuh. Gila. Sekarang kalian juga main game gitu gak sampai malam gitu? Main aku kan. Game. Main Mobile Legends ya biasanya. Ya, Mobile Legends. Kalau Mas Nova judi kayaknya. Enggak. Mobile Legends ya, cuman akhir-akhir ini tuh jarang login karena musuhnya nggak ada yang bisa melawan. Apa faktor teman? Enggak, terlalu jago kan. Terlalu jago. Oke kan langsung aja di yang mau mabar sama Mas Nova langsung add ID. Ya, Mas Aska main Mobile Legends nggak Mas? Main juga. Boleh nanti mabar aja Mas. Oke bisa nanti kita atur ya, kita mabar bareng. Harus jago tapi Mas kalau sama saya. Tenang. Kita bisa pusing bareng nanti. Tapi gendong dikit lah ya teman. Saya juga Biasa masih kayak gitu. baru- Iya masih baru main. Terus kalau apalagi kegiatan kalian biasanya tengah malam ngapain aja sih? Kalau aku jam 12 keluar. Jam 12 baru keluar. Baru keluar nyari Enggak. party Jam 12 keluar cari makan. Oh makan. Kalau enggak sambil ngeliat tuh. dia tahu. Sepi gak sih? Lihat sepi gak sih? Kalau enggak misalnya ya Mas Nova kan dekat kan ya kosku sama kosnya Nova ini. Kalau misalnya di WA nggak bales, aku kesini tahu-tahu kesini. Tengah malam. Iya walaupun udah tidur aku kesini. Ganggu banget sebenarnya jujur Mas. Cuman Ngapain tuh kesini? mau emosi tapi kos. Ya ngajak makan. cuma ngajak makan. Padahal udah tidur gitu ya tetap aku ajakin. Gila. Emang ya sebenarnya males sih Mas, cuman ya gimana sih. Mau emosi juga udah sampai gitu. Ditahan aja deh. Terlanjur nyampe Makanya orang kalau ya. aku WA Nova tuh gitu Mas. Jadi WA kalau nggak bales kayak ya hampir setengah jam gitu Langsung kan pasti kan samperin. posisi udah jelas tidur kan. Nggak usah bilang TW langsung sini. Langsung samperin. Pernah Mas puasa tuh Puasa. dia nggak kebales walaupun udah ada notifnya kan. Siang, sore, malam nih. Malam Oh malam, keren bolos puasa. mau sahur itu udah nggak kebales. Tahu-tahu datang sama temennya satu Mas. Cuma mau ngajak sahur. Gila emang. Aku bisa tahu ini belum tidur kenapa Mas? Kenapa? Temennya ini yang sebelah yang depannya dia bales. Iya. Oh. Bodoh Kuncinya sih. di situ. Gue bilang gak usah balas. Nah kan biar tidur kan. Soalnya udah makan juga itu posisi. Kan mau ngapain dia juga. Iya. Udah sahur juga. Terus akhirnya keluar tetap Keluar. sahur. Tapi sambil itu Mas Pramud. Iya. Udah ngantuk, cuma pesen minum, nemenin orang makan. Agak kurang Emosi ajar. itu. Agak kurang ajar. Orang ajar itu. Iya. Terus kalian kalau puasa gitu tadi katanya kalau sahur itu biasanya jam berapa sahurnya? Tergantung tidurnya jam berapa apa bangun jam 4 gitu sahur. Jam 8 pagi ya Gus. Itu nggak puasa Nggak Mas. puasa, Mas. Oh enggak ya? Enggak. Nggak puasa. Aku jam 3 Mas. Paling aku biasanya tuh kalau puasa tuh nggak tidur. sampai- Iya. Nggak tidur sampai sahur. Sampai Terus sahur. Terus makan dulu baru makan. tidur. Terus imsak, Salat rokok. subuh. Iya, rokok, sholat subuh. Imsak rokok bukannya itu. Sebelum imsak, Oh, salah, iya. Ini gimana sih terus ini? sebelum imsak. Jadinya puasa enggak? Puasa, Oh, puasa. Mas. Puasa. Iya. Puasa, pas tidur doang. Bangun-bangun makan. Apa ikut sahur doang? Gitu. Puasa. Iya, puasa. Puasa. Berarti bangun berarti nggak tidur ya? Nggak tidur sampai sahur. Dari Pak milih nggak tidur sampai sahur daripada
nggak sahur. daripada bangun buat sahur. Soalnya kalau misalnya tidur takut itu Mas, takut nggak bangun waktu sahur. Nggak bangun makannya jam 7 jam 8 tuh tadi ya sarapan. Ya. Sahurnya Malah dosa kan Mas. sahurnya jam 7. Jadi kalau sahur sama ini Enggak sih Mas, enggak. Enggak juga. Gue lebih ke Masjid Suciati karena gratis kan. Oh Nah, iya kalau tahu. cari hunting ya, hunting Ya, takjil ya. Wah, Itu emang lumayan ini lah. sih apa buat anak Menghemat. kos gitu ya, itu berkah banget sih. Walaupun jujur dikit. Jujur dikit. Ya kan porsinya banyak Mas. Porsinya banyak buat orang jamaah berapa ratus ribu itu, berapa ribu itu. Kadang pulang ke sana beli roti Tetap kurang ya. tetap kurang. Jadi beli roti udah Sedih sekali. ya. Aduh. Tapi lumayan lah. Iya, Roti iya, kan iya. cuma 5.000 atau 3.000. Iya. Timbang beli makan itu, beli makan nasi kan beli roti ya. Tapi gitu Mas. Jujur dikit. Tapi dikit ya. Kurang. Biasanya Jumat tuh juga, kalau Jumat kan ada Jumat berkah tuh kalian juga ini hunting ya. ya Anting takjil ya. 4 paling Mas. 4 4 kali ambil 4. 4. Ada triknya itu Mas. Gimana tuh Gar? Kalau aku kalau misalnya Jumatan gitu kan, Heeh. pakai motor nanti joknya tuh dibuka dulu. Tapi nggak dibuka gini Mas. Iya, di kuncinya dibuka. Nah, nanti temen ngambil 2 masukin jok, aku ngambil 4 masukin jok. 6 tuh. Kalau digabungin 6 sama teman, cuman kalau aku sendiri 4. Gila. Itu emang banyak apa gimana? Serakah sih bukan banyak Mas, serakah itu. Itu nanti kan dibagi ke temen juga Mas. Oh, iya. Serakah. Ada yang nggak Jumatan juga di kos. Iya. Mutualisme. Itu maksudnya emang nyedain banyak kalau gimana? Banyak Mas, banyak. Oh, banyak ya? 3 meja itu 3 meja. Full makanan full itu. full makanan. Oh, gokil. Kalau jadi artinya lu nggak boleh bahkan itu. Di print fotonya Mas Iya. Modeng ini Blacklist. dilarang. Jika ada yang tahu orang ini mohon dihalang. Gak boleh. Blacklist. Sekali ngambil 4. Itu bisa buat 4 orang sebenarnya. Yes. Tapi Iya buat orang bener. dalam diri saya sendiri ada 4. Saya sudah 4 orang. Lumayan. Jadi emang kalau takjil gratis terus makan Jumatan itu emang lumayan ini ya. Ngebantu lah Bantu banget ibaratnya. Mas. Lumayan jadi solusi buat kalian di pas kelaper juga ya. Iya. Terus menurut kalian gimana cara hemat di Jogja nih? Cara hidup di Jogja yang hemat, kan kalian udah lumayan lama nih di Jogja, udah 2 tahun, 4 tahun. Nah, biar kalian cara tips kalian ngehemat pengeluaran tuh gimana? Atau selama ini boros terus? Enggak. Kadang boros, Oh, kadang-kadang ada borosnya ya, kadang ada borosnya. kadang boros, kadang Ya, gimana tuh kalau biar hemat di Jogja tuh gimana caranya? ya itu satu makan di rumah temen, Di rumah satu, dua, ya, satu tuh, Oke, terus ya yang kedua saudara, saudara. ya, terus ya kalau pengen jajan dikit, ya makan kalau beli yang murah gitu aja sih. Terus kalau Murahnya berapa Mas? 40. Enggak, cuma 15. Standar aja. Mas Modeng kayaknya nggak bisa hemat ya, karena emang porsinya sekali Porsinya- makan juga banyak. Hemat paling itu Mas, sama temen kos urunan terus beli lauk gitu. Oh, Terus patungan nasi, gitu. nasi. Oh, iya sih kalau beli Nasi lauk. doang sama nasi sama garam. kecap. Lebih ke kecap bukan garam. Iya. Belinya kecap kan lauk. Lauk kerupuk kali ya. Tapi dicoba aja pakai mentega enak tuh. Oh, pakai mentega Ah, enak. Nasi panas. panas. Iya. Enak itu, enak sih mentega enak. Coba. Gue udah pernah tuh nasi mentega. Enak sih, ada gurih-gurihnya gitu, kayak hampir nasi apa ya? Nasi. Makannya di pojokan. Kenapa Mas? Ya, nanti kayak feel-nya tuh kerasa. Kerasa banget tuh. Kerasa Gede banget ya gitu ya. Iya. Harus pakai tangan juga loh. Nah, Karena pakai tangan, terus agak duduknya agak mojok, terus Nah, sambil iya. kaosnya yang sobek-sobek iya. Punya itu aku punya. Nah, cocok tuh. biar kerasa tuh emang hematnya tuh. Hematnya kerasa banget tuh. Terus kalian di sini pakai transportasi pribadi ya berarti? Iya, pribadi kendaraan. motor. Itu juga bensin paling seminggu deh. Kira-kira kalian berapa? Seminggu. 4 juta. 4 juta truk solar wih. Solar. Nah, paling ya 50 sampai 100 lah. Seminggu. Mm. Oh. Kalau gua 50 sih, soalnya kadang
kan bareng. bareng ada yang satu kos, jadi kadang pakai motor dia, pakai motorku, jadi 50 bisa 1 minggu. 50 aja seminggu ya. Kalau Mas Mondreng 50 sampai Ya, 100. Ya, itu kebutuhannya biasanya kuliah, kampus, terus main gitu ya. Nongkrong, kerja. kerja. Iya. Booking. Enggak, Booking maksudnya service. Booking service di dealer kan. Service Iya. di dealer. Iya. Iya, emang kalau Full service iya, gitu ya. Kalau anak kos kan juga motornya harus diservis ya. Iya. Iya. Iya, emang benar sih itu. Kalau cucian kalian nyuci sendiri apa laundry sih? Nyuci sendiri sih. Nyuci sendiri. Dulu sempat laundry cuman kayak boros Lumayan di laundry. terus. Iya. Oh iya, terus akhirnya Nyuci nyuci sendiri. sendiri. Kalau Mas Mondreng Kalau aku ya kalau lagi ada duit paling laundry. Kalau lagi ada tergantung finansial. Kalau gak ada ya udah mau nggak mau. Cuci ya, cuci ya. lebih sering ada apa enggak? Enggak. Enggak, aduh berarti lebih sering nyuci sendiri berarti ya ini. Lebih carangan. Kalau tiap hari kan kalau laundry ada apal gitu kan. Kalau ini masih belum apal padahal udah sering. Oh iya. Soalnya nggak tiap hari. Iya, iya. Nggak hafal-hafal. hafal. Orangnya nggak hafal-hafal. Ini cara laundry, cara nyuci. Terus kan kalau nyuci tiap berapa hari apa seminggu sampai numpuk gitu apa gimana? Ya sih kalau udah kelihatan banyak bajunya habis yang buat ganti ya cuci. Baru nyuci. Lama di Oh, iya. Berarti kelihatan udah habis bajunya baru nyuci ini ya. Enggak yang tiap hari nyuci satu gitu ya. Berarti. Boros. Oh, kalau kalian ada uang bulanan nggak dari orang tua kalian? Ada kalau Ada. Oh, itu uang bulanan itu cukup nggak sampai sebulan? Kalau dibilang cukup sih enggak ya sebenarnya. Kalau orang tua ngasih pikiran orang tua kayak buat makan, bensin. Udah itu misalnya. Iya Kalau sih. kita kan kayak mau yang Party gitu. Enggak mungkin tadi kan kayak nongkrong terus kayak makan mungkin orang tua mikir cuma 2 kali. Kalau aku kan 5. Normalnya 5 gitu. galau. Iya. 4 lah. 4. Kalau laki ada 5. Ya, balik lagi ke situ kan. Jangan lagi enggak. Ya 2. Tapi lebih sering. Gua tapi prasmanan gitu. Lebih sering nggak ada. Iya. Itu sih. Nah, berarti tetap ada bulanan dari Ada, orang tetap tua ada. ya. Itu cara kalian ngatur uang bulanan kalian gimana sih? Enggak usah diatur, Mas. Iya. Lihat keluar terus. Iya, Keluar nggak usah sendiri ya. diatur. Enggak perlu diatur itu. Kita pengen beli. Gak usah diatur ya. Tapi kalau habis transferan gitu lihat apa peng langsung aja. Besok pikir besok. Besok pikir besok. Pokoknya Kalau prinsipnya. Udah akhir bulan kayak diajak ke sini enggak dulu, nah itu. Nah, berarti Udah tahu itu. Ya. Nggak Udah habis dulu. di awal itu. Nggak Awal bulan, ayo kesini yuk. Ayo kesini yuk. Langsung. Ayo kesini gas. Nggak dulu ya, kalau akhir bulan udah nggak dulu gitu ya. Oke guys, itu tadi pembahasan kita selama tripod. Kita lanjut lagi habis lagu sama iklan yang mau lewat. Almost 48 hours have passed since the fall of an atomic bomb and an attack upon the cities of man. And even now, we are only beginning to see the aftermath of a massive display of destruction and power that has uprooted our fragile sense of peace and civilized society. Despite the rubble, there is a predominant sense of wonder and marvel at the awesome nature of this technological juggernaut that bewilders the very core of the human mind. Sometimes at night I let it get to me. And sometimes I'm sure it gets to all of us. And last night it had me down, I'm feeling numb. I can't try, but sometimes that is not enough. No, sometimes that is not enough. No, sometimes that is not enough. And stop calling me up. We're never going to put the pieces back together if you won't let me get better. And stop digging it up, or we're never gonna see it all end blood. And thinking back upon those days, way back when I was young, I was such a little shit, 'cause I
elude me with your sympathy, 'cause I could do this on my own. And this won't be the last time that I break down and wanna crawl to bed. 'Cause the truth is, you're the only voice I wanna hear in my head. So stop calling me out, we're never going to put the pieces back together if you won't let me get better. And stop digging it up, or we're never gonna see it all end blood. And stop calling me out, we're never going to put the pieces back together if you won't let me get better. And stop digging it up, or we're never gonna see it all end blood. All end bloom. Waduh, tugas belum selesai juga. Ya namanya juga anak kos, begadang tiap malam. Udah, ngopi dulu nih, kapal api. Wah, aromanya khas banget. Nah, ini baru kopi anak kos. Kopi kapal api emang pas nemenin buat begadang. Tugasnya lanjut, kopinya jalan. Kopi kapal api Jelas lebih enak. Kopi Kapal Api Special Mix, jelas lebih enak. Oke guys, balik lagi. Sekarang kita di segmen terakhir, yaitu closing. Terakhir gue mau nanya sih, kalian pernah homesick gitu gak sih selama ngekos gitu? Siapa dulu nih yang jawab? senior dulu. Senior. Oke, Mas Nova deh. Pernah sih, awal-awal pindah tuh tetap Homesick ya? homesick ya. Homesicknya apa aja gitu-gitu? Ya kangen orang Orang tua, tua, paling pertama sih itu. Suasana Kampung, teman-teman rumah juga. teman-teman rumah. Iya. Nah itu terus kayak gitu-gitulah. Cuman ya dijalanin aja, mau gimana lagi. Itu paling udah adaptasi kan. Makan juga ya. Makanan juga. Kalau di rumah makan ya Agak bingung lah. nggak usah bingung lah ya. Kalau di rumah makan teratur ya mas? Teratur. Turun berat badan nggak Mas di kos? Pasti kos. Iya sih, dikit. Cuman naik lagi beberapa selang waktu itulah naik lagi sama. Iya. Kalau homesick nih biasanya ngapain Mas? Apa? Paling telepon sama orang tua atau enggak video call ya. Udah kayak gitu-gitu aja. Terus kalau pulang gitu juga nggak? Iya, kadang pulang kalau lagi pengen atau bosen nih di Jogja, ya gitu milih pulang. Oh, iya. Kebetulan juga deket ya Mas Nova di mana, di Wonosobo? Di Wonosobo ya. Oh, iya. Pulang nggak saya mas kalau pulang mas? Sendiri. Lebih ke sendiri ya. Lebih sendiri ya. Bukan, Itu ya. naik motor juga? Naik Apa, motor. naik motor sendiri ya? Oh iya. Berapa kadang mau dijemput supir cuman kayak kasihan naik motor aja. Supir trans kayaknya. Supir trans. Trans, Nanti ya. ke terminal ya. Jadi pakai motor aja kan langsung gitu. Iya, Daripada nunggu-nunggu penumpang lain. Jadi mending langsung. Ya gitu aja sih. Supir transport umum soalnya. Bukan pribadi soalnya. Itu kalau naik motor berapa jam Mas? Paling 2-3 jam sih 2 kalau sampai 3 jam. pelan ya. Santai aja. Oh, iya. Perlu ngebut-ngebut. Berapa? Kalau kencang? Nggak suka. Gak suka. Lebih ke menikmati aja sih. menikmati. Iya. Kalau Mas Mondeleng nih, kalau homesick gimana? Hampir sama sih ya, kayak kangen orang tua itu pasti lah mas. Soalnya kan biasanya udah kayak tiap hari ketemu terus. Iya sih. Ngerantau kan. Nyamain aja. Terus mau apa mas? Ya kayak gitu, kayak tiap hari ketemu orang tua terus ngerantau kan.
ketemu orang tua paling sebulan kayak cuman berapa kali gitu. Pulang juga tergantung kayak jadwal mata kuliah atau jadwal kerja gitu. Kalau misalnya seminggu cuman slow pas Sabtu Minggu gitu, nanti Jumatnya baru pulang. Terus kalau misalnya lagi kan ya sama kayak video call orang tua gitu. Sama minta uang. Video call ada maksud berarti. Ya sedikit lah. Nggak kangen itu namanya. Kangen. Uangnya. Nah, Kalian sering komunikasi sama orang tua juga berarti ya? sering. Jarang nih mas. Yang satu sering, satu jarang. Cuman kalau Aku komunikasi sama orang tuanya Nova juga sering. sama kita orang tuanya kayak. Ya sih kalau komunikasi emang jarang. Cuman kalau sekali telepon apa video call tuh lama. Oh iya. 2 hari gitu mas. Iya mas. Kan ada kerja juga kan orang tua. Kirain 2 hari aja. 2 hari ya sama operator. Sama operator. 2 hari. Gue mau nanya nih, kalian ada titik terendah nggak ketika selama ngekos nih dari Mas Nova dulu? Ada sih. Kemarin belum lama ini sempat sakit kan, terus Sakit. ya masih rumah sakit. Itu tuh gak ada yang nemenin sendiri karena jauh dari orang tua kan. Nah itu yang paling ini sih. Sedih banget Sedih. sih. Ya, kerasa anunya ya, unset feelings banget ya. Nah, Sedih iya, banget iya. ya. Terus itu pas sakit gimana tuh? Dirawat inap atau gimana? Iya mas, sehari Rawat inap sehari, itu nggak ada yang nemenin juga? gak ada. Ya Makanya mending langsung di kos aja sendiri. Gitu. Iya. Soalnya di kos kan ada temen, jadi kalau ada apa-apa bisa ini. Pilek ya mas, sakit pilek tuh ya? Enggak mas, Oh, enggak. sakit. Papil tadi. Ya, batu pilek. Terus kok itu sakit apa mas sampai diranap? Nah itu mas, aku juga nggak tahu mas, nggak nanya. Gak nanya. Nggak nanya mas. Oh iya. Ya, Terus lupa. yang nganterin siapa? Sendiri. Sendiri, itu sendiri, bener-bener sendiri. Kelas ragu parah ya. 2 kali masuk rumah sakit. Yang pertama waktu itu aku anterin. Iya. Sendiri. Sempet juga. Jadinya bentol-bentol gitu. Iya, Mas. Alasannya alergi padahal nggak mandi itu. Alergi. Kalau mandi pasti Oh iya. Terus ini kedua kalinya sendiri. sendiri ya. Mas. Sendiri ya. Karena nggak enak kalau mau minta tolong. Kalau minta tolong sama aku pasti nggak mau. Iya mas. Ada yang tidur. Ya. Waduh. Terus akhirnya tuh, tapi kan udah sembuh sekarang ya. Udah sembuh. Itu lumayan ini ya mas, Mm-mm. berkesan ya, cukup sedih ya, cukup ngerasa ya jauh dari orang tua, kerasa banget ya mas ya. Mm-mm. Terus mas Mondolin, titik terendahnya apa mas? Ini terendah. Nahan jajan atau apa? Waktu apa namanya kalau uang sakunya udah habis gitu terus mau minta sama orang tua kayak apa namanya Sungkan sungkan nggak gitu, enak terus gitu ya. mau nggak mau nahan itu pernah aku sehari nggak makan itu pernah aku Sehari nggak makan. cuma minum susu gitu Sumpah? sumpah Minum susu doang? iya serius pernah ya kayak kepalanya pusing tengah gitu Jepitin aja ke tembok. jadi aja ke tembok gitu Tukar kepala temen. tahan gitu soalnya ya gimana ya udah misalnya baru dikasih tanggal 15 gitu tanggal 20-an udah habis mau minta lagi kan sungkan gitu jadi mau nggak mau ya udah Seharian nggak makan. Terus itu gimana? terus ya cuma di kos anteng gitu Itu udah lama awal-awal dulu atau? awal-awal mas Oh, karena kan kebetulan udah ya part time itu Heeh. bareng sama Mas Nova kalau diakuin kalau enggak ya udah nggak apa-apa Enggak sih mas. Oh iya, berarti. ya, ditahan Oh ya ampun. Berarti sungkan minta orang tua sendiri. disungkan mas minta-minta terus kan Iya. apalagi laki-laki kan gitu kan Minta orang tua teman aja. Aku kasih saran tuh. minta nomor WA-nya mas Barangkali. Iya. Wah, sampai seharian nggak makan ya? Gokil, cuma minum susu doang. Ya, itu coklat atau itu apa sih? coklat mas Coklat, lebih kencang coklat sih emang. Bisa milih rasa tuh Pak. Masih bisa milih rasa. Iya. Emang selera nggak boleh salah sih. Coklat lebih kencang sih. real kalau Mas Nova coklat apa vanilla Vanilla sih lebih. Vanilla ya. Mas kan Saya matcha. Kayak rumput mas. rumput Seleranya kayak cewek. bikinin aja mas Enggak lah mas. rumputnya sih blender
Kalau gitu nggak datang mas. Kalau Sama mas. Bisa boleh mas. Oke, sebelum balik, ada kesan-pesan nggak buat anak kos nih yang lagi mungkin baru mulai hidupnya di Jogja nih, baru ke kos awal-awal kan kalian udah ibaratnya ada senior lah di Jogja ngekos, kalian ada ada pesan-pesan nggak buat anak kos di Jogja? Kalau dari aku sih perbanyak teman ya, perbanyak Banyak teman. soalnya bisa makan gratis tuh. Oh, Ya itu satu itu gua juga kayak buat apa namanya, buat jangka ke depan kan bisa buat relasi. ya Iya. Terus. banyak teman aja sih. Walaupun nanti kalau ini kita kan anak kuliah nih mas, lihat lah. Nanti semester 2 pasti kan semakin kayak saring temennya, tapi kalau mungkin kalau awal-awal itu ya perbanyak teman lah. Iya, perbanyak teman dulu ya awalnya. Nanti baru Teman makin lanjut makin di filter lah ya. sering-sering nongkrong. Tuh. Biar Biar Instagram keisi. Yes. Paling penting Instagram. biar gak makan. Nggak makan bro, Ya, saya kirim- yang penting nongkrong. Makan ke rumah teman. Kafe. Yang penting nongkrongnya ya, pesan-pesannya ya. Oke, itu tadi pembahasan kita seputar kehidupan anak kos ya, mulai dari ke awal merantau sampai akhirnya sekarang mereka udah bisa survive selama 2 tahun lebih di Jogja. Oke, buat kalian yang penasaran tentang podcast kita selanjutnya, tungguin terus episode selanjutnya di Tripod. Gue Askal pamit. Gua Nova pamit. Gue Tegas pamit. Sampai jumpa dan see you next time.